Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pagi hari yang cerah ini. Saat ini kita akan belajar tentang fikih ibadah. Kemarin kita sudah belajar tentang hal-hal yang makruh di dalam sholat. Kali ini kita belajar tentang yang tidak kalah penting, yaitu makna sholat berjamaah. Sekarang makna sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, dilakukan minimal 2 orang, 1 orang menjadi imam dan 1 orang menjadi makmum. Atau bisa diartikan 1 orang yang memimpin dan yang di belakangnya itu orang yang dipimpin, imam dan makmum. Lalu apa hukum dari sholat berjamaah? Hukum fikih dari sholat berjamaah itu ada 3. Pertama adalah fardu ain. Ada yang mengatakan sebagian adalah hukumnya fardu ain. Artinya para ulama berpendapat bahwa sholat berjamaah itu fardu ain hukumnya, artinya harus kita lakukan sebagai seorang laki-laki, maksudnya laki-laki ini ya. Tapi kalau perempuan malah dianjurkan di rumah. Tapi sebagai laki-laki ada sebagian ulama mengatakan fardu ain, harus. Tapi yang kedua ada yang menyebutnya fardu kifayah. Artinya apa maksudnya fardu kifayah itu? Bila ada orang yang sudah melakukan di komplek, di rumah tempat kita tinggal, di lingkungan tempat kita tinggal, sudah ada orang yang sholat berjamaah, maka kewajiban yang lain gugur. Artinya ada orang yang nggak sholat berjamaah, tapi ada yang sholat berjamaah, maka yang nggak sholat berjamaah itu nggak apa-apa, nanti gugur karena sudah ada yang melakukannya. Yang ketiga adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah yang ditekankan dan sangat dianjurkan untuk seorang muslim laki-laki menjalankan perintah itu untuk sholat berjamaah, dan dianjurkan untuk tidak ditinggalkan. Artinya sunnah yang sangat menekankan harus kita lakukan dan jangan sampai ditinggalkan. Itu sunnah muakkad. Nah, yang sering dipakai, walau alam bisawab, setahu Ustadz, banyak yang menganggapnya itu sunnah muakkad. Artinya hal yang harus kita hal yang ditekankan untuk dilakukan dan jangan sampai ditinggalkan. Lalu keutamaan sholat berjamaah adalah pahalanya 27 derajat daripada sholat sendiri. Maksud 27 derajat di sini adalah derajat kata sini sama dengan pahala. Artinya pahala yang berlipat ganda saat kita melaksanakan sholat berjamaah daripada sholat sendiri. Nah, ada hadis, coba nanti Ananda buka fikih ibadah halaman 56. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan pahala 27 derajat. Jadi keutamaan sholat berjamaah itu lebih penting dan lebih utama daripada kita sholat sendirian. Nah, teman-teman di rumah seringnya apa nih, berjamaah apa sendiri? Kalau untuk laki-laki tadi ya, sunnah muakkadnya artinya hal yang kita tekankan untuk bisa sholat berjamaah. Artinya berusahalah untuk
kalian itu di rumah sholat berjamaah. Jangan terlalu sibuk main sampai kita ketinggalan sholat berjamaah. Tadi karena pahalanya 27 derajat dan masih banyak pahala-pahala lainnya, seperti dari Abi Musa berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya orang yang mendapat ganjaran paling besar adalah orang yang paling jauh berjalannya, orang yang menunggu sholat berjamaah bersama imam lebih besar pahalanya dari orang yang sholat sendirian kemudian tidur. Jadi kalau bisa kita ke masjid itu sebelum azan, terus dengan berjalan itu dari kita berangkat dari rumah berjalan ke masjid itu sudah mendapat pahala. Saat kita sholat pahalanya juga 27 derajat. Artinya sangat berlipat-lipat daripada kita sholat sendirian lalu tidur. Nah, kita apa nih yang membuat kita itu kok seringnya saya enakan sendiri sih daripada sholat berjamaah? Nah, itu hal-hal yang harus ditinggalkan. Hal-hal yang harus ditinggalkan. Karena apa? Dari kecil kita biasakan sholat berjamaah, asal tertib di masjid ya. Nanti sudah besar maka akan terbiasa. Dari kita berangkat dari rumah sampai kita sholat, doa, dan sampai kita pulang lagi, pahalanya sangat berlipat ganda. Dan hadis-hadis lagi banyak ya. Rasulullah bersabda, sungguhnya malaikat mendoakan orang yang berada di tempat duduknya menunggu datangnya sholat berjamaah. Sudah mendapat pahala, didoakan sama malaikat. Itulah nikmatnya sholat berjamaah. Selama belum berhadas atau batal wudunya, dan malaikat berdoa, ya Allah ampunilah segala dosanya, ya Allah sayangilah dia. Ya Allah ampunilah dosanya dan sayangilah dia. Coba didoain sama malaikat. Kita jalan dari rumah ke masjid dapat pahala, sampai masjid saat kita menunggu datangnya azan untuk sholat berjamaah didoakan pula oleh malaikat. Lalu apalagi yang melimpah pahala itu dari sholat berjamaah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah kabar gembira orang-orang yang rajin berjalan ke masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Rasulullah mengabarkan berita gembira kepada orang yang senang atau ikhlas atau ridho, nggak ngeluh, nggak ini sama ininya, disuruh orang tuanya sholat berjamaah, jauh males, tapi dia berangkat, nggak ngeluh, nggak merasa berat. Apa kata Nabi? Maka pada hari kiamat dia akan mendapat cahaya seperti orang yang nanti akan terang dengan cahaya yang sempurna saat hari kiamat. Berangkat dari rumah dapat pahala, sholatnya juga 27 derajat pahalanya, sangat berlipat ganda. Sebelum sholat, sebelum azan dia ke masjid didoain sama malaikat. Hari kiamat dia terlihat menjadi cahaya yang sempurna. Tubuh kita bercahaya dengan cahaya yang sempurna, penerang kita nanti. Ya, sangat banyak sekali. Hadis lainnya adalah barang siapa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat isya dengan berjamaah, maka ia seakan-akan mengerjakan sholat setengah malam,
Dan barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan sholat semalam penuh. Barang siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah, itu pahalanya seperti orang yang setengah malam. Berapa jam malam itu? Setengah dari malam itu bisa 6 jam ya. Seperti kita sholat malam 6 jam, selama 6 jam tuh gimana tuh? Sholat 5 menit gitu, biasa sholat 5 menit. Ini pahalanya seperti kita sholat 6 jam, setengah malam. Lalu kalau kita sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti sholat semalam penuh. Artinya 12 jam malam itu luar biasa kita gunakan untuk sholat, seperti kita sholat tuh dalam satu malam penuh gitu, dari mulai malam sampai habisnya malam atau subuh. Coba bayangin, luar biasa sholat berjamaah itu. Nah, di sini Kak Bay meminta kepada Ananda, tugas dari fikih ibadah hari ini adalah coba kalian praktekkan sholat berjamaah, bisa dengan ayah ibu di rumah, bisa juga di masjid. Nanti yang sudah sholat berjamaah silakan WA ke Kak Bay, difoto lebih bagus, atau dikabarkan Kak Bay, misalnya Ipai sudah sholat berjamaah melalui WA, itu juga nggak apa-apa. Apalagi ada fotonya, Kak Bay ini foto Ipai sholat berjamaah gitu. Tapi kalaupun nggak ada nggak apa-apa, yang penting dikabarin. Oh, Ananda Nuril, Askaila, Kesha, Jakbir, Abisam ya, Azam, apa namanya, Gifari, terus Aina, Kalisa, banyak yang lainnya, Cica. Semua Kak Bay tunggu nanti ya laporannya. Terutama laki-laki nih yang sholat berjamaah. Ya, Kak Bay tunggu ya. Insya Allah berkah dan mendapat pahala yang besar, sehingga orang tua kalian juga nanti merasakan nikmat dari pahala yang kalian kerjakan. Dari Kak Bay cukup sekian kali ini pembelajaran fikih ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.